Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hafiz Nasmi Tanjung. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas bagaimana cara menggunakan fitur yang terdapat dalam Microsoft Word. Dimana pada video kali ini, saya akan membahas kelanjutan yang pada sebelumnya. Maka daripada itu, kita langsung saja kepada pembahasannya. Baiklah teman-teman sekalian, adapun penjelasan pertama yaitu bagaimana caranya kita membuat kolom pada suatu teks. Jadi caranya itu kita pergi ke layout teman-teman. Terus kita di sini ada yang namanya kolom. Kolom ini untuk membuat kita teks. Dia akan menjadi 2 kolom seperti ini teman-teman sampai bawah. Jika ingin membuat 3 kolom, kita tekan yang 3. Dia akan membentuk teks tersebut menjadi 3 kolom. Jadi seperti itulah teman-teman jikalau kita ingin membuat teks itu menjadi beberapa kolom. Dan jikalau teman-teman ingin membuat garis di antara kolom ini, maka kita tekan saja yaitu paling bawah more column. Maka kita beri line. Kita tekan OK. Dia akan memberi garis di antara kolom ini teman-teman. Dan selanjutnya yaitu penjelasan yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan pin dokumen dalam Microsoft Word ini teman-teman. Jadi gunaan dari pin dokumen ini supaya kita tidak susah dalam mencari dokumen yang telah kita simpan. Setelah kita tandai dokumen tersebut akan mudah dalam mencarinya. Jadi caranya bagaimana teman-teman sekalian, yaitu pertama kita pergi ke file. Di dalam menu file ini ada menu dokumen yang saya buka tadi, itu makalah manajemen dan administrasi kelompok 7 ini. Jadi untuk yang ini favorit ini belum ada yang saya simpan teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk dalam Microsoft Word sekarang ini, dia merubah menjadi favorit bukan pin. Jadi jikalau kita untuk menjadikan dokumen ini sebagai favorit, kita klik tanda bintang ini. Jika sudah, dia akan terletak paling atas teman-teman sekalian. Kalau dokumen yang kita beri tanda favorit itu, dia akan terletak paling atas. Dan di sini ada data dari dokumen favorit tersebut, teman-teman sekalian. Jadi begitu cara dalam kita membuat dokumen tersebut menjadi dokumen favorit. Kita keluar, kita kembali masuk. Jadi kalau untuk mencari dokumen itu mudah teman-teman, sudah langsung paling atas, tinggal kita klik. Jadi tak payah lagi teman-teman dalam mencari dokumen mana yang akan kita buat tadi. Jadi begitulah caranya teman-teman. Terus penjelasan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita membuat garis horizontal dengan cepat teman-teman sekalian. Itu caranya begini teman-teman sekalian. Kita beri tanda seperti garis cacing. Terus kita enter teman-teman. Dia akan memberikan secara cepat membuat bentuk garis cacing yang telah kita buat tadi. Kita kembali. Jikalau ingin membuat garisnya lurus saja, kita tekan saja min sampai 3 kali. Terus kita tekan enter. Dia akan memberi garis yang lurus. Terus jikalau garisnya tebal atau bentuk ada 2 garis, kita tekan pagar teman-teman.
tanda pagar 3 kali. Terus kita tekan enter. Dia akan memberi garis yang tebal. Bisa juga sama dengan kita gunakan teman-teman, menggunakan tanda sama dengan. Kita tekan 3 kali. Kita enter. Nah, dia akan memberi garis. Jadi begitu cara membuat garis horizontal secara cepat. Dan bisa bermacam bentuk garisnya. Jadi begitulah caranya teman-teman. Adapun pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana caranya kita membuat format yang kita sukai. Kita menyimpan format yang kita sukai. Jadi teman-teman sekalian bisa membuat suatu format yang teman-teman sukai dan teman-teman simpan di style ini. Langsung saja caranya, yaitu kita double klik judul ini, subjudul ini. Terus kita pilih font yang mana kita akan menjadikan format. Saya pilih Algerian. Terus saya pilih warnanya warna biru. Selanjutnya kita pergi ke style. Kita klik style. Dan di sini kita beri nama. Saya beri nama saja format biru. Terus kita tekan new. Nah, format yang sudah saya buat tadi, dia akan tersimpan di dalam style ini teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian cukup tekan double klik yang mana format yang akan diubah. Terus kita tekan ini. Dan dia akan berubah seperti ini. Nah, begitulah teman-teman. Jikalau teman-teman ingin membuat format yang teman-teman sukai. Dan ada pun penjelasan yang kelima, yaitu manfaatkan mode fokus. Jadi teman-teman sekalian ketika ingin mengerjakan satu tugas dan ingin fokus terhadap pekerjaan dalam dokumen tersebut, maka teman-teman sekalian pergi ke view. Dan di view ini ada yang namanya mode fokus atau fokus mode. Maka teman-teman sekalian ketik mode fokusnya. Dan beginilah tampilannya. Jadi teman-teman dapat mengerjakan pekerjaan teman-teman sekalian dengan fokus. Dan jika ingin kembali, teman-teman sekalian tekan escape. Selain dari menu bar, di sini di bawah ini terdapat juga di bawahnya. Nah, mode fokusnya terdapat juga di bawah. Kita klik. Nah, seperti semula tampilan mode fokusnya. Terus yang selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam, yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan mode dark atau menghitamkan suatu latar di Microsoft Word ini teman-teman. Jadi ini kan bentuk dari Microsoft Word ini cerah dan putih. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengubah dari bentuk cerah ke hitam latar dari Microsoft Word ini? Maka kita pilih New File. Yang paling bawah ini ada nama akun. Di akun ini ada Office System. Di sini ada YT. Ada The Gray, Black, Isi System, Colorful. Jadi kita pilih yang black. Nah, jadi tampilannya akan bentuk seperti ini teman-teman. Dia akan membentuk dari yang cerah ke yang hitam. Itu mode dark ini. Terus supaya dari lembaran dokumen ini berwarna putih, kita tekan yang dark mode ini teman-teman.
untuk kembali untuk hanya terhadap lembaran kertasnya saja. Nah, dia akan memberi efek cerah terhadap lembaran dokumennya. Dan itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, yaitu bagaimana cara menggunakan fitur yang terdapat dalam Microsoft Word dan juga bagaimana trik dalam menggunakan dalam Microsoft Word ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga saya sendiri. Jikalau bermanfaat, silahkan teman-teman sekalian like, komen, dan share ke sosmednya masing-masing. Dan yang paling penting ialah jangan lupa subscribe. Supaya apa? Yaitu supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi berikutnya yang saya posting di channel saya ini. Saya Hafiz Sumi Tanjung, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.